peristiwa mengukir sejarah manusia, mengukir sejuta duka lara. Dalam serpi-serpi sembilu yang menusuk kalbu, hati bagai tersabik-sabik, bagai tersobek-sobek, saat seorang anak manusia tercabik dan tersobek-sobek oleh tombak dosa. Salib penghinaan menindih raganya. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Oh, hatiku sangat sedih bertemu mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Lalu Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Yesus berdoa dalam hati. Dia sangat ketakutan sebab penderitaan akan segera dimulai. Ya Bapakku, kalau Engkau mengambil cawan daripadaku, tetapi bukan kehendakku lah yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat datang dari langit, menampakkan diri padanya untuk memberi kekuatan. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu dia bangkit dari doanya dan kembali ke murid-muridnya. Tetapi dia mendapatkan mereka sedang tidur-tidur, sebab mata mereka sangat berat. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus kembali dari doanya, murid-muridnya sedang tidur pulas. Simon, tidak tidur kan kau? Tidak kamu mampu berjaga-jaga ketiga? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hai Yudas, engkau mencari anak manusia dengan ciuman? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Dan aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tangkap dia. Oh! Simon, taruhkanlah pedangmu. Barang siapa bermain dengan pedang, ia akan binasa dengan pedang juga.
dan membelenggunya. Mula-mula ia mereka bawa kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang tahun itu menjadi imam agung. Markus, ayo kita pergi. Dia sudah ditangkap. Siapa pengemis yang dalam berikat rantai seperti orang gila ini? Yesus pembuat masalah dari Nazaret. Jadi, kau yang bernama Yesus dari Nazaret. Hah? Mereka bilang kau adalah raja. Di mana kerajaanmu? Di mana kau dapat mahkota kerajaanmu? Bicara. Atau kau adalah anak tukang kayu? Orang bilang kau adalah raja. Orang bilang iya. Kau juga ada mengkayu yang berterang. Apa pendapatmu? Ayolah, buatlah pembelajaran sendiri. Aku telah berterus terang dengan semuanya. Aku biasa mengajar supaya Allah. Sifat orang banyak selalu bertemu. Tanyalah kepada mereka yang tahu apa yang aku lakukan. Begitukah jawabanmu kepada Imam Agung? Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, tunjukkanlah salahnya. Jika aku katakan adalah benar, mengapa engkau menampar aku? Kami sudah mendengar bahwa kau telah mengelabui banyak orang dengan ajaranmu. Baiklah, bila kita dengar kesaksian mereka itu. Dia menyembuhkan orang dengan kuasa iblis. Aku melihatnya. Dia menggunakan kuasa setan. Dan dia telah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat meruntuhkan bait Allah dan dapat membangunnya selama 3 hari. Hei, bunuh aja! Dia mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa makan dari dagingnya akan memperoleh hidup yang kekal. Tenang, kalian semua sudah berada dalam kuasa dirinya. Siapa yang membuktikan kebenarannya atau diam? Kudengar dari semua saksi mata, mereka berkata tidak masuk akal. Siapa yang memanggil sidang? Bawa itu dari sini. Sementara sebagian anggota dewan sedang tidur pulas. Bawa dia keluar. Ini adalah pengadilan yang tidak lalu dikuasai. Ayo dia. Bukankah engkau juga murid dari orang itu? Aku mengenalmu. Bukan. Aku melihat engkau di taman bersama dengan Yesus. Bukan. Bawa dia keluar dari sini. Siapakah orang ini? Ia mengajarkan ibadah suci kami yang mulia. Ambillah dia. Bukankah dia adalah nabi yang kalian sambut sendiri di gerbang Yerusalem 5 hari yang lalu? Mengapa sekarang kalian ingin dia mati? Jelaskan kegilaan ini padaku. Yang mulia, selama ini para imam telah memberitahumu bahwa ada suatu kejahatan terbesar yang dilakukannya. Dan dia mengaku dirinya putra Daud. Dia juga mengaku dia adalah Mesias. Dan yang mulia, dia melarang membayar pajak kepada kaisar.
Dia mengatakan bahwa dia raja. Apa yang kau perbuat? Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini datang dari hatimu sendiri? Atau adakah yang beritahukan hal ini kepadamu? Apa peduliku? Aku bukan orang Yahudi. Orang Yahudi bangsamu sendiri menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku akan melawan agar aku tidak diserahkan ke tangan orang Yahudi. Jadi, engkau adalah raja? Seperti yang kau katakan. Untuk itu aku lahir dan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, mereka mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Ambillah dia. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai di sini. Ia orang Galilea. Benar yang mulia, dia orang Galilea. Karena ia adalah orang Galilea dan Galilea adalah wilayah Herodes, maka bawalah dia menghadap pada Herodes. Herodes sangat girang bertemu dengan Yesus. Oh, Yesus dari Nazaret. Katakan padaku, dapatkah kau menyembuhkan orang buta dan lumpuh? Atau dapatkah kau membangkitkan orang yang sudah mati? Benarkah cerita tentang dirimu itu? Ia menyebut dirinya raja. Raja? Yesus, Yesus, tundukkanlah kuasamu padaku. Raja. Orang yang kalian bawa ini hanya orang gila. Hanya orang gila. Prajurit, bawalah dia kembali ke Pilatus. Sebab aku sudah memeriksa, aku tidak menemukan kesalahannya. Lalu mereka membawa Yesus kembali kepada Pilatus. Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Begitu juga dengan aku. Orang ini tidak bersalah. Diam. Anda tidak punya simpati di sini, yang mulia. Dengarkan baik-baik. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini yang bisa membuatnya dihukum mati. Tetapi aku tahu ada suatu kebiasaan kalian membebaskan tahanan pada hari raya Paskah. Siapakah yang ingin kalian bebaskan? Barabas si pembunuh itu? Atau Yesus yang disebut Mesias ini? Bukan Mesias, dia penipu. Bebaskan Barabas bagi kami. Ya, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Sekali lagi kutanya, siapa yang harus aku bebaskan? Barabas. Bebaskan Barabas.
Bebaskan Barabas. Lalu, apa yang harus aku lakukan pada orang ini? Salibkan dia. Salibkan dia. Tidak. Aku akan membebaskannya. Jika kau membebaskan dia, maka kau bukan sahabat Kaisar. Iya, itu sahabat Kaisar. Hukum kami menyatakan bahwa siapa yang menghujat Allah harus mati. Orang ini telah menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Ore, aku bebas. Ore. Ore, aku bebas. Aku bebas. Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Ambillah dia dan uruslah dia. Biarlah jangan menjadi tanggungan kami dan anak-anak kami. Yesus dihukum mati. Mereka menerima Yesus dan Ayo maju, Nek. Maju. Dari kau raja, raja. Jadi kau raja. Kau raja. Bangun. Rumah. Bangun ya terus.
bernama tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jalan! Ayo! Sambut terus! Jalannya rata dan berbatu-batu. Ia akhirnya jatuh. Namun para serdadu tetap memaksanya untuk segera bayar. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Anakku, manakah aku ibumu? Ibu, lihatlah, aku membuat semua menjadi baru. Kuatkanlah hatimu, Ibu. Ayo pindah. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Cepat sini! Ayo cepat! Apa yang kau inginkan dari aku? Angkat salib itu, cepat! Aku tidak bisa melakukan itu. Apa salahku? Itu bukan urusanku. Bantu dia, dia orang suci. Ayo lakukan cepat! Dasar Yahudi! Dengan saling mengabdi, cinta kasih lebih kuat dari segalanya. Cinta menghancurkan kelaliman dan melahirkan keadilan dan kedamaian. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hei, siapa kau?
aku tidak mau lagi. Ayo jalan cepat. Cepat dia. Siksa dia. Perjalanan panjang berliku-liku dilewati Yesus. Kini ia jatuh kedua kalinya. Namun ia berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ayo bangun! Bangun cepat! Cepat ayo! Ayo cepat! Ayo cepat jalan! Jalan! Cepat jalan! Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Pindah! Berjalan! Pindah sana! Yesus kehabisan tenaga. Gerak langkahnya semakin kaku dan lemah. Namun, karena cintanya yang begitu besar dan kesetiaan kepada Bapa, ia bangkit lagi dan meneruskan perjalanannya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan ayo bangun! telah menebus dunia. Bangun! Pergi kau! Pergi sana! Angkat dia! Coba! Pergi! Bangun yang mulia! Kita tidak punya waktu lagi. Ayo cepat! Ayo cepat! Pakaian Yesus ditanggalkan di hadapan orang banyak. Ia diperlakukan bagai seorang penjahat. Ia tidak mengeluh dan memberontak. Ia bagai domba yang mengeluh di hadapan para penjaga. Para prajurit segera melancarkan penghinaan yang paling keji. Mereka menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Perhentian ke-10, pakaian Yesus Undi bajunya. Ajar dia. Ajar terus. Hei, kau kayak sih. Ada syarat? Hah? Apa karanya? Orang yang aku lakukan. Ajar terus, cabut. Aku lakukan. Orang yang aku lakukan. Raja, lihatlah ini raja. Ayo, angkat dia. Tibalah saat yang paling penting. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah
dan memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Golgota, terpanjanglah salib penghinaan.
semua orang penjahat. Apakah engkau benar Mesias? Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang pantas untuk hukuman ini, tetapi orang ini tidak bersalah sama sekali. Yesus, ingatlah aku bila engkau kembali sebagai Raja. Kata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia memanggil Tuhannya. Ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Perhentian ke-12 Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Umat dimohon berlutut.
Umat dimohon berdiri. Dari Pilatus, Yusuf dari Arimatea datang dan menurunkan Yesus dari salib, didampingi oleh Nikodemus. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Kita harus peduli akan luka Yesus. Kita perlu membalut luka Yesus dengan lembut. Kita harus mencium luka Yesus. Coba pikirkan apa yang terjadi pada Santo Fransiskus Assisi ketika dia memeluk penderita kusta. Hal yang sama terjadi pada Thomas. Hidupnya berubah.
untuk menyentuh Tuhan yang hidup, kita tidak perlu menghadiri kursus penyegaran, tetapi untuk masuk ke dalam luka Yesus dan untuk melakukannya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke sudut-sudut jalan. Mari kita minta rahmat Santo Thomas untuk memberi kita keberanian untuk masuk ke dalam luka Yesus dengan lembut. Dan dengan demikian kita akan memiliki rahmat untuk menyembah Allah yang hidup. Marilah kita sekarang melanjutkan jalan salib ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berjalan bersama di sepanjang jalan salib dan membiarkan salib itu bekerja dengan membawa ke dalam hati kita kasih, tetapi juga pengampunan. Mari kita maju menunggu kebangkitan Yesus yang sangat mencintai kita. Dia adalah cinta dan Dia mencintai kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengikuti jalan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat berbagi dan peduli di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, sehingga kami dapat meneladan Dia sebagai orang yang berani memanggul salib Putramu, sehingga semakin rendah hati dan lembut, semakin murah hati, dan dengan penuh kepedulian giat melibatkan diri dalam berbagai permasalahan sosial di sekitar kami, teristimewa kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan intoleransi. Biarlah Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk menjadikan setiap orang dari seluruh alam ciptaan saudara kami untuk semakin ramah, rela menyapa, memelihara, giat saling membantu dalam lingkungan dan masyarakat kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan, Gembala dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai dalam hidup kita, segenap rencana saudara sekalian, siapa saja yang kita jumpai, peziarahan kita sepanjang hari ini dalam hari Jumat Agung, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan demikian devosi ibadat jalan salib hidup pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.